Wow, ada mobil mahal di jalan padat kayak gini. Ya Allah, kasihan banget deh mbaknya. Waduh, ada pembalap nih. Waduh. Saingan Marquez itu. Waduh, kita kejar ya. Waduh, tapi dia nggak ngerem coy. Waduh. Oh, mau naik trotoar. Buset. Waduh, jago banget. Waduh, hampir nabrak mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat jalan mas bro. Kali ini kita akan kembali menyusuri jalanan di Jakarta ya. Di pagi hari yang cerah ini dapat kita lihat di gang ini sudah mulai ramai pemasangan bendera merah putih ya. Karena ini bulan Agustus, di mana bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, di ulang tahun Indonesia yang ke-81 tahun ini, kita berharap Indonesia menjadi negara yang lebih makmur, lebih maju, dan lebih sejahtera. Harapan kita. Ya, seperti ini kondisi jalanan di pagi hari. Ya, ini guys. Aku posisinya saat ini di Jalan Percetakan Negara 2 ya. Kita menuju Jalan Keramat. Jalan apa ya? Lupa aku. Yang jelas kita ini apa? Rutenya ini akan melewati Jalan Kampung Rawa. Seperti apa kondisi di pagi hari di Jalan Kampung Rawa? Ikuti saja vlog kali ini. Di sebelah kanan, truk-truk sampah sudah mulai beraktivitas untuk menyelesaikan masalah sampah di Jakarta, yang mana sampah ini menjadi masalah yang sulit untuk ditekan ya ininya, ditekan volumenya. Oke, kita masuk di Jalan Rawa Selatan 5. Ya, volume sampah itu tergantung pertumbuhan penduduk ya. Kalau tingkat penduduknya itu tinggi, otomatis sampah yang akan diproduksi manusia itu tentunya akan semakin banyak. Di depanku itu ada kampung tahu tempe ya. Kapan-kapan aku pengen ngevlog ke situ, kira-kira di dalam situ ada apa aja. Sebenarnya sudah aku rencanakan lama pengen ngevlog di kampung tahu tempe Rawa Selatan ya, tapi sampai sekarang belum terrealisasi. Saat ini hari Rabu tanggal 12 Agustus atau 13 Agustus ini, lupa aku. Pukul 7.30 ya. Jadi masih pagi. Nah, di area Kampung Rawa ini banyak gang-gang sempit. Jadi rencanaku, suatu saat aku pengen masuk di area Kampung Rawa ini, pengen masuk gang-gang sempitnya. Cuma ya masih sebatas wacana aja sih.
Tuh di depan itu gang sempit tuh. Di dalamnya kayak apa aku nggak tahu tuh. Aduh, truk sampah. Terus jalanannya sempit banget. Jalanan yang sempit atau truknya yang kegedean ini. Waduh, hampir keserempet nih. Alhamdulillah lolos. Oke, kita lanjutkan perjalanan ini. Ya, teman-teman bisa lihat di sini jalanannya nggak terlalu ramai ya. Yang ramai itu justru parkiran motornya. Sepertinya warga di sini ini nggak punya lahan parkir di rumah masing-masing ya. Jadinya ya pada parkirnya itu di luar rumah kayak gini. Tuh ya kan, motor semua nih di jalanan. Oh iya, ngomong-ngomong ini kok gudukannya banyak banget ya. Polisi apa itu? Polisi tidurnya itu banyak banget nih. Hampir tiap berapa meter nih? 20 meter ya. Itu ada polisi tidur. Cocok nih kalau yang pakai motor jenis trail ya. Cocok nih. Tapi kalau motor jenis skuter sih ya sebenarnya sih sayang ya. Karena nanti yang akan kena duluan itu biasanya shock breaker sama kampas rem. Ya karena sebentar-bentar ngerem, sebentar-bentar gajrukan. Sebagian pertokoan di jalan ini masih belum buka ya. Mungkin di atas jam 8 bukanya. Kita belok kiri. Nah, belok kiri ini akan tembus di rumah susun Tanah Tinggi. Oh, ada motor klasik nih. Di sebelah kanan ini sepertinya memang ini ya diizinkan sama pemerintah daerah untuk dijadikan objek kuliner ya, karena di sini banyak banget tenda-tenda dagang. Nah, di sebelah kanan itu rusun Tanah Tinggi. Itu rusun yang sudah berdiri sangat lama banget. Dan rata-rata memang penghuni rusun itu ya kayak gini. Aktivitasnya sebagian ada yang berdagang di jalanan ini. Ini ada dan plus dan. Nah, apa itu ya? Nggak sempat baca tadi. Wow, ada mobil mahal di jalan padat kayak gini. Dia mau belok kanan tapi aku terhalang gerobak, jadi ya mobilnya juga jadi terhalang.
Waduh, udah rame banget jam segini ya. Oke, kita masuk di Jalan Tanah Tinggi 5. Kita lurus saja karena lurus ini jalan pintas ya menuju arah rel kereta Stasiun Senen. Karena kalau ke belok kanan itu cenderung harus itu ya, harus saingan sama mobil-mobil. Males aku saingan sama mobil. Ya, oke guys. Ini jalan yang akan tembus rel kereta. Dapat kalian lihat di sini banyak program pemasangan polisi tidur model baru ya. Karena model lama itu kan cuma di semen, terus di aspal. Nah, ini sekarang polisi tidurnya itu model aplikasi ya, sudah jadi, tinggal dibaut di aspal. Memang terlihat lebih itu ya, estetik, lebih enak dilihat, lebih modern dibandingkan yang gundukan konvensional yang sudah bertahun-tahun masyarakat buat ya. Oke, kita sudah sampai di persimpangan rel kereta Senen. Jadi di sebelah kanan itu Stasiun Senen. Bisa lihat teman-teman, jadi di sebelah kiri ini banyak kios-kios pedagang ya. Itu sepertinya apa ya, bengkel apa ya. Nah, kalau arah ke kanan itu ke arah bypass Pulau Gadung. Nah, di depan sana itu Pasar Loak Poncol. Oh iya, aku tuh pengen banget sebenarnya ngevlog di Pasar Loak Poncol itu ya, atau pasar barang bekas, barang murah. Sebenarnya di Poncol itu pedagangnya kalau aku lihat tuh bukan barang bekas saja ya, tetapi barang-barang baru tapi harganya murah. Tapi kalau masalah barang bekas ya, itu memang yang paling ramai itu di Jatinegara, tepatnya di Jembatan Hitam. Aku nggak tahu ya kenapa namanya Jembatan Hitam ya, padahal kemarin itu aku jalan di sana itu jembatannya nggak hitam, warnanya biasa aja sih. Harusnya dicat hitam ya, aspal hitam, trotoar hitam, terus pegangan jembatannya itu atau besinya itu ya dicat hitam juga. Cocok, jadi matching sama namanya, Jembatan Hitam. Kalau sekarang kalau kalian lihat di sana itu jembatan belang-belang ya. Ya Allah, kasihan banget deh mbaknya. Semoga dia selalu sehat ya Allah. Kasihan banget. Sepertinya dia sedang sakit itu. Jalannya udah agak-agak susah. Sebenarnya orang-orang dengan penyandang masalah sosial ini tuh tanggung jawab negara. Negara yang harus memikirkan, negara yang harus memperhatikan. Kalau masyarakat itu kan sifatnya hanya membantu,
Tetapi yang paling bertanggung jawab itu ya negara, dinas sosial mungkin. Aku nggak tahu Kementerian Sosial atau memang pemerintah daerah ini ada yang mengatur ya, ada instansi khusus yang menangani masalah sosial seperti gelandangan, terus orang dengan keterbatasan. Ya mungkin kembali lagi ya, mungkin terkait masalah anggaran kali. Jadinya pemerintah itu menangani masalah sosial terkait itu, orang-orang yang terlantar kayak tadi itu dibatasin, karena kan beban biayanya makin besar semakin banyak yang dia tampung. Waduh, lah kok pada lawan arah ini. Oke, kita sudah sampai di Jalan Senen Raya, yang mana Jalan Senen Raya ini adalah kawasan bisnis ya. Di sini ada Pasar Jaya, Pasar Senen, ada masjid juga itu. Jadi kalau yang mau belanja sayur di Pasar Senen itu bisa sholat di situ karena ada masjidnya. Pasar Senen ini kawasan yang ini loh, luas banget. Pusat grosir mirip-mirip di jembatan mana ya yang di kota itu? Jembatan 5 apa ya? Ini Pasar Senennya di pagi sekitar hampir jam 8 pagi ya. Sebelah kiri ini Stasiun Senen. Aduh, kena lampu merah. Jadi lampu merah di situ tadi itu mirip-mirip lampu merah penyeberangan pejalan kaki ya. Karena mobilnya itu yang lewat nggak banyak, sedikit. Biasa kalau di Indonesia itu kalau yang persimpangan sepi, ya udah pada bablas. Walaupun itu sebenarnya secara aturan salah. Kembali lagi itu karena ngikutin budaya. Cuma kalau di vlognya TKI di Jepang itu ya, masuk di jalan sepi, lampu merah sepi gitu, orang pada berhenti ya. Emang benar sedisiplin itu ya? Aku itu penasaran jujur aja di Jepang itu. Apakah benar sih di sana itu masyarakatnya disiplin banget? Apakah apa itu pemerintah Jepang itu melarang menyuting yang itu real life gitu, yang keadaan aslinya masyarakat di sana. Jadi yang disuting itu tolong ya, yang disuting itu yang bagus-bagus saja gitu. Apa begitu aku nggak tahu, karena di vlog-vlog TKI Indonesia di Jepang itu bener daerahnya itu rapi, bersih, nggak ada orang nongkrong, nggak ada kaki lima. Motor jarang banget. Oke, kita masuk Jalan Budi Utomo. Di sebelah kanan ini banyak bus-bus. Ini busway atau bus apa? Jam segini pada berhenti di situ, pada ngopi-ngopi kali ya. Ya di sebelah kanan itu sekolah STM Budut.
Kalau ini lurus, kita tarik garis lurus, kita bisa melihat menara gereja katedral, ada kantor pos. Waduh, macet coy. Aduh. Kayak gini macetnya. Orang kaya makin banyak, jadinya mobil juga makin banyak. Tapi kayaknya ini trennya ya, mobil listrik itu makin banyak, aku lihat. Dan ini bisa apa ya, bahaya lah terhadap ini apa, dominasi produk-produk Jepang ya. Jepang sih lelet soalnya, mengikuti tren global tuh Jepang lelet, ngeluarin produk generasi kayak mobil listrik tuh lama. Akhirnya ya tahu sendiri, Cina itu kan paling pintar melihat ini ya, peluang ekonomi, peluang bisnis. Ada tren apa langsung dia bikin. Nah ini saat ini kan sesuai target dari Eropa ya. Jadi untuk menekan polusi udara, negara-negara harus bisa menjadi itu ya, menekan polusi. Nah, apa sih namanya itu ya, eco green ya, atau country green, maksudnya negara hijau yang minim polusi. Seperti itu. Makanya ya sekarang ini berlomba-lomba orang beralih teknologi dari bensin biofosil sekarang jadi berbahan bakar listrik atau mobil listrik. Ya bagus juga sih, karena kalau terus-terusan gak ada inovasi ya, kendaraan ini selalu berbahan bakar fosil, itu akan berdampak ke bumi ya. Minyak itu kan bisa habis, disedotin tiap hari ribuan barel atau jutaan barel per hari. Yang kata orang itu, kata ini ahli ya, proses untuk kembali bumi terisi minyak itu kan prosesnya puluhan tahun, mungkin bahkan ribuan tahun, lama. Ya, oke, kita lagi berhenti di penyeberangan. Ini tepatnya di Jalan Juanda ya. Nah, di depan sana itu stasiun Juanda. Oke, kita lewati saja stasiun Juanda ya, supaya kalian tahu situasi pagi di jalan atau di kawasan stasiun Juanda. Waduh, ada pembalap nih. Waduh, saingan Marquez itu. Waduh, kita kejar ya. Waduh, tapi dia nggak ngerem coy. Waduh, oh, mau naik trotoar. Buset. Waduh, jago banget. Waduh, hampir nabrak mobil. Keren tuh bawa ininya. Bakat itu kalau suruh nyuri motor. Pandai apa itu, meloloskan diri. Di Indonesia itu sebenarnya yang bakat jadi pembalap itu banyak banget. Tapi anehnya kalau diadu di
balap di luar negeri kok selalu kayak bingung aku kadang. Ini dia di sebelah kanan ini stasiun Juanda di pagi hari. Bisa teman lihat kondisinya sepi ya. Beda kondisi di sore hari. Kalau di sore hari stasiun Juanda ini sepertinya ramai. Ya, di sebelah kiri itu apartemen. Aku nggak tahu siapa yang menghuni apartemen. Oke, kita lewat di jalan pintu air 2. Di sebelah kanan ini ada pool sampah. Oh, kondominium Juanda namanya. Itu siapa yang tinggal situ ya? Kondominium gitu ya? Biasanya sih yang minat kondominium, apartemen, itu ya generasi muda. Generasi yang masih suka privacy ya, malas interaksi sosial, jadinya ya suka tinggalnya di kondominium seperti itu atau di apartemen ya, karena kebebasan kondominium atau apartemen ini itu bisa memberikan kebebasan ya, kebebasan sama penghuninya. Mau bawa ceweknya kayak, mau bawa selingkuhan ya, mau bawa teman dari kampung ya, nggak ada yang larang-larang. Beda kalau tinggal di gang. Kalau bawa cewek ditanya, itu siapa bang? Oh, itu adik gue pak. Adik? Kok mukanya beda? Ya beda lah pak, kan saya laki, dia perempuan, pasti beda. Saya kan berkumis, adik saya nggak berkumis. Bisa aja ngelesnya. Tapi kalau di apartemen, nah, mau bawa cewek, mau bawa siapa yang nanya? Ditanya itu ya kalau pas iuran IPL-nya nggak dibayar. Namanya apa itu IPL? IPL itu iuran pemeliharaan lingkungan ya. Itu kan di setiap rusun, apartemen, kondominium mungkin ada. Dan harga IPL itu nggak murah itu. Hitungannya karena per meter, tergantung tipe apartemen, terus luasan apartemen, itu mempengaruhi ini ya, berapa IPL yang harus dibayar. Ya oke, jalan mas bro, cukup di sini dulu vlog pagi ini. Semoga kalian terhibur, semoga menambah wawasan jalan, menambah wawasan bagaimana kita mensyukuri hidup, karena di luar sana ini masih banyak saudara-saudara kita yang hidup dalam keterbatasan. Sekian, terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah klik video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.